Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Kali ini bertemu kembali dengan saya, Ibu Rima Aksen. Kita akan belajar terkait dengan fungsi. Dan materi ini tentunya sudah pernah mahasiswa sekalian pelajari ya saat SMP maupun SMA. Dan sekarang kita mengulang kembali apa itu fungsi. Jadi misalkan ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Tentunya dua buah himpunan itu merupakan himpunan yang tidak kosong, maka pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi yang memasangkan setiap elemen yang ada di himpunan A dengan tepat satu elemen yang ada di himpunan B. Oke, saya ulangi bahwa pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi yang memetakan setiap elemen yang ada di himpunan A dengan tepat satu elemen yang ada di himpunan B. Nah, contohnya, perhatikan relasi-relasi pada himpunan S, di mana himpunan S itu beranggotakan 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang perhatikan relasi K. Relasi K dalam S. Maksudnya relasi K dari himpunan S ke himpunan S, di mana relasi K didefinisikan oleh 2,2, 4,2, 3,1, dan 1,1. Apakah relasi K merupakan suatu pemetaan atau suatu fungsi? Ya, jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap elemen yang ada di daerah asal atau daerah kodomain, di daerah asal atau di domain, ya kan, dipasangkan tepat satu dengan elemen yang ada di daerah kawan atau kodomain. Yang kedua, perhatikan relasi T. Ya kan? Relasi T beranggotakan 1,1, 1,3, 2,1, 3,2 dan 4,1. Apakah relasi T merupakan suatu fungsi? Jawabannya bukan. Kenapa bukan? Karena ada satu elemen yang ada di daerah asal atau di domain yang dipasangkan dengan elemen yang ada di daerah kawannya tidak tepat satu. Siapa? Itu adalah elemen 1. Elemen 1 dipasangkan dengan 1 dan elemen 1 dipasangkan dengan 3. Sehingga relasi T bukan merupakan suatu fungsi ataupun pemetaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga bijektif. Nah, apa itu fungsi surjektif? Pemetaan F atau fungsi F dari A ke B disebut fungsi surjektif jika setiap elemen yang ada di daerah kawan atau di kodomain merupakan peta dari suatu elemen yang ada di daerah asal. Jadi setiap elemen yang ada di daerah kawan yang dilihat adalah kodomainnya merupakan peta dari suatu elemen yang ada di daerah asal atau domainnya. Dan apa itu fungsi injektif? Fungsi injektif, fungsi F dari A ke B disebut fungsi injektif jika setiap elemen yang ada di daerah hasil atau ring, ya kan, mempunyai prapeta tepat satu elemen dari daerah asalnya. Jadi setiap elemen di daerah hasil atau ringnya mempunyai prapeta tepat satu elemen dari daerah asalnya. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Kita identifikasi apakah fungsi berikut merupakan fungsi surjektif ataukah injektif. Jika R suatu himpunan semua bilangan real, di mana fungsi F didefinisikan oleh Fx sama dengan x kuadrat. Mahasiswa tentunya bisa ya menggambar grafik Fx sama dengan x kuadrat di koordinat kartesius. Ya kan? Fungsinya terlihat ya, membuka ke atas. Perhatikan coba, Y itu adalah daerah kawan, ya kan? Sedangkan X itu adalah daerah asal atau domainnya. Nah, perhatikan, kalau tadi definisi fungsi surjektif adalah setiap elemen di daerah kawan atau kodomainnya mempunyai atau merupakan peta dari suatu elemen yang ada di daerah asal. Perhatikan Y, apakah setiap elemen di sumbu Y itu merupakan peta? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena grafiknya itu dari 0 ke atas sampai tak hingga. Sedangkan
Untuk bilangan non negatifnya, bilangan real non negatifnya, bilangan real non positifnya tidak ada, ya kan? Yang negatif dia tidak ada. Sehingga karena dia tidak mempunyai y negatif bukan merupakan suatu peta, maka fungsi fx itu bukan merupakan fungsi surjektif. Oke. Kemudian kita identifikasi lagi, apakah fungsi fx ini juga merupakan fungsi injektif? Coba perhatikan, tadi dari definisi dulu. Definisinya untuk fungsi injektif adalah setiap elemen di ring, di daerah hasil, ya kan, itu merupakan atau mempunyai prapeta tepat satu dari daerah asalnya. Coba perhatikan untuk Y, daerah hasilnya kan dari 0 sampai tak hingga. Coba perhatikan Y sama dengan 1. Kalau kita tarik ke kanan, dia mempunyai prapeta 1. Kalau kita tarik ke kiri, dia mempunyai prapeta negatif 1. Sehingga dia mempunyai dua prapeta. Dalam arti bukan satu prapetanya. Kalau gitu, fungsi fx juga bukan merupakan fungsi injektif. Oke, gitu ya. Kemudian yang terakhir, terkait dengan fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Suatu fungsi yang memenuhi, yang dia merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif, maka disebut fungsi bijektif. Biasanya disebut sebagai korespondensi satu-satu. Contohnya ini adalah, kalau tadi contohnya bukan merupakan fungsi injektif, bukan merupakan fungsi surjektif, sekarang contoh dari fungsi bijektif. Misalkan R adalah himpunan semua bilangan real dan fungsi f dari R ke R didefinisikan oleh fx sama dengan 3x ditambah 5 untuk setiap x itu anggota R. Nah, mahasiswa coba gambar lagi di koordinat kartesius, gambarnya garis lurus, ya enggak? Nah, kita identifikasi dari injektif dulu. Kita identifikasi dari injektif dulu. Apakah setiap elemen di daerah hasil mempunyai prapeta tepat satu? Jawabannya iya. Kemudian kita identifikasi untuk surjektifnya. Apakah daerah kawannya, ya kan, merupakan peta? Setiap elemen di daerah kawannya. Jadi Y semuanya mempunyai pasangan di X. Nah, kalau mahasiswa coba ambil Y-nya, misal berapa? Y-nya sama dengan 5, ya kan? Y-nya sama dengan 5, ketemu X-nya 0. Kalau Y-nya sama dengan 8, ketemu X-nya 1, ya kan? Semuanya korespondensi satu-satu. Dalam arti, berarti itu termasuk dalam fungsi bijektif. Kenapa? Karena dia memenuhi, dia termasuk dalam fungsi surjektif dan juga dia termasuk dalam fungsi injektif. Oke, kiranya cukup sekian saja. Nanti mahasiswa bisa banyak berlatih dari soal-soal yang ada di LMS yang sudah disediakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.